Shalom, sama malam. Dalam suasana hening untuk merenungkan penderitaan Yesus pada malam Pasion 2 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada malam Pasion ini, kita merenungkan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Penderitaan yang dialami Yesus tidaklah setepat seperti kita menyebutkannya. Namun, penderitaannya itu adalah penderitaan yang luar biasa, sangat menyiksa dan menyakitkan. Dan prosesnya itu sangat panjang karena sampai kematian di kayu salib. Bisa kita bayangkan? Makanya Yesus pun sampai menyebut, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Semuanya itu peristiwa demi peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi bukan tidak diketahui Yesus, seperti pada nas perikop kita ini. Kalau kita pikir, jika Yesus sudah mengetahuinya, mengetahui akan peristiwa penderitaannya itu, mengapa masih sempat-sempatnya Yesus melakukan perjamuan Paskah? Yesus tidak terhalang melakukan perjamuan makan. Apa tidak lebih baik ia menyingkir saja? Karena siapa mau rela menderita? Iya, setidaknya kita selalu berusaha agar tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami tertekan, ataupun menderita, bukan? Ini Yesus tidak gentar. Yesus tidak surut untuk menghadapi penderitaan itu. Justru teladanlah pembelajaran yang berharga yang diberikan kepada kita. Karena memang
tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan tidak ada penderitaan yang abadi. Maka dengan perikop ini kita diingatkan yang pertama tentang perjamuan makan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perjamuan makan adalah wujud persekutuan yang intim dengan orang-orang terkasih. Karena pada perjamuan makan, biasanya kita dapat saling membicarakan hal-hal yang terjadi, atau cerita dengan cerita yang sedang hangat, dapat saling menguatkan atau saling memotivasi. Bila kita perhadapkan pada masa kita selama ini, momen seperti ini yang sudah jarang, bahkan bisa kita katakan sudah sempat hilang dari keluarga per keluarga, karena alasan kesibukanlah atau alasan-alasan yang diperbuat. Namun dengan situasi kita sekarang, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, mengajak kita stay at home, sehingga momen ini sepertinya dikembalikan terjadi kepada keluarga kita masing-masing. Benarkah? Ya, kita bisa makan bersama, kita bisa berdoa bersama, kita bisa bercerita bersama, kita bisa ketawa bersama. Bahkan mungkin ada juga yang baperan, atau berdebat, atau berantem kali. Namun pada jamuan makan Paskah yang dipakai oleh Yesus ketika itu menjadi momen sebagai kerinduan kebersamaan dengan para murid-muridnya, yang sekaligus juga merupakan perjamuan terakhir menjelang kematiannya. Pada perjamuan itu menjadi perjamuan baru. Dikatakan baru karena berkaitan dengan kematian Yesus di kayu salib. Disebut baru karena roti yang mereka terima, roti yang mereka makan adalah lambang tubuh Yesus yang akan diserahkan dalam pengorbanannya. Dan cawan Paskah adalah lambang tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib itu terjadi hanya satu kali saja untuk selamanya. Dan itulah yang menjadi perjanjian baru untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Darah Yesuslah yang menghapus dosa umatnya agar memperoleh keselamatan. Maka perjamuan malam Paskah itu menjadi ketetapan yang menjadi perjamuan kudus sebagai sakramen di gereja kita. Lalu yang kedua, Yesus berbicara tentang orang yang akan mengkhianatinya. Orang yang mengkhianatinya ada bersama mereka makan pada satu meja. Yesus tahu, Yesus kenal orangnya. Namun Yesus tidak menghunjuk orangnya. Yesus tidak menyebut namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila kita membayangkan, pastilah Yesus saat itu biasa saja, tenang, tak ada sedikit pun berubah mimik wajahnya. Bukan seperti kita. Ya, bila tidak senang, langsung kelihatan dari cara dan mimik wajah ini. Terlebih, bila kita mengetahui ada teman atau saudara yang mengkhianati kita, dan ada sedang bersama-sama dengan kita, tentu kita pun sudah marah besar, geram, dan panas hati, ya bukan? Tetapi belajar dari sikap Yesus
Yesus menegaskan bahwa akan selalu ada orang-orang yang telah makan bersama-sama dengan dia, masih juga menyerahkan dia, mengkhianati dia. Sudah bersama dalam kawanannya. Yang tersesat dia cari, yang terpisah dia kumpulkan, yang sakit dia balut, dia sembuhkan, dan selalu dia sertai, dia berkati. Tetapi masih juga tega untuk mengkhianatinya. Maka untuk itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sangat perlu hati-hati dalam hidup keseharian ini. Hidup ini tidak semuanya mendukung. Meskipun teman atau saudara telah sering atau selalu bersama-sama dengan kita, namun kebersamaan tidak menjamin dukungan atau sepenanggungan. Dan kalaupun ternyata toh terjadi seperti itu, belajar dari teladan Yesus. Tidak perlu panik, tidak perlu susah, tidak perlu mengumpat, karena bukan perilakunya yang mengubah rencana Allah pada dirimu. Sebagaimana Yesus yang menyebut, Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah diucapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Itu berarti yang bersangkutan akan menerima ganjarannya. Oleh karena itu, jangan pernah menyusahkan diri atau memikirkan kok ada orang yang sudah dikasih hati malah menikam dari belakang. Atau seperti yang pepatah katakan, air susu dibalas dengan air tuba. Ingatlah, Yesus sudah menanggungnya terlebih dahulu. Dan kita perlu selamat. Lalu yang ketiga, pada teladan yang diberikan oleh Yesus, para murid tidak terima bila di antara mereka ada pengkhianat. Para murid tidak percaya, sehingga yang merasa bukan dirinya menjadi mengkoreksi diri, seakan tidak percaya diri, perlu kenal diri. Dan hal ini sekaligus memastikan sebagai komitmen untuk mengikut Yesus. Sedangkan yang melakukannya berusaha untuk menutupi diri. Dia tidak takut dan tidak merasa bersalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ternyata bila orang sudah dirasuki iblis, tidak akan takut melakukan kesalahan meskipun sudah tertangkap basah. Yang salah sudah dianggap menjadi suatu kebenaran, dan ia akan susah untuk berubah maupun bertobat. Inilah juga pelajaran berharga bagi kita. Yesus mau komitmen kita mengikut Dia, sekalipun ada yang tidak komit dan yang sangat mengganggumu, tetapi tetaplah setia, tetaplah taat kepada Yesus yang telah berkorban demi keselamatan kita. Mungkin saat ini komitmen kita terhadap Yesus bisa terusik dengan wabah virus COVID-19, virus corona yang semakin reaktif. Tiada berita tanpa virus itu. Meskipun sebenarnya sudah banyak yang sembuh, tetapi sepertinya perhatian kita lebih tertuju kepada banyak orang yang terjangkit dan yang berdampak pada ekonomi warga maupun jemaat. Kita sedih dan kita berharap cepatlah berlalu virus ini, dan biarlah dengan malam Pasion ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku jemaat Tuhan, marilah mengingat penderitaan Yesus. Yesus yang mengalami sakit, tersiksa, disesah,
dihina, dilibas. Tetapi itu semua ditahankannya, ditanggungnya. Kalau Engkau mau, Bapa, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, sampai nyawanya, taruhannya, demi keselamatan kita, umat-Nya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, Yesus mengalami penderitaan yang sangat menyiksa. Via Dolorosa, jalan sengsara. Yesus memikul salib. Dia pikul salib. Dia pikul salibku. Dia pikul salibmu. Dia pikul salib kita semua. Bahwa seberat apapun kesusahan atau penderitaan yang sedang kita alami ini, sudah diperjuangkannya dan dimenangkannya pada salib itu. Ibadah Pasion 2 ini hendak memurnikan iman kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Bahkan dengan situasi pandemik virus corona yang merebak ini, sepertinya kita dipaksa harus mencari Yesus yang sudah menderita itu. Atau saya mau katakan, temui Yesus. Dia tidak saja ada di gereja, tetapi ada dalam ketakutan. Yesus yang menderita itu lebih berkuasa dari virus corona. Pada salib Yesus, ketakutanku, ketakutanmu, ketakutan negeri, ketakutan dunia telah dikalahkannya. Sampai sekarang Yesus tetap berkarya untuk kita. Masalahnya, tetapkah dunia ini, tetapkah umat-Nya, tetapkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku tetap mempercayai kuasa Yesus yang menyelamatkan kita? Jalani hidup ini dan perjuangkan kehidupan ini dengan iman. Hidup yang selalu diperbaharui, hidup yang mau memperlengkapi diri. Jangan kendor kerajinan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Muliakanlah Yesus dan katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa buat firman-Mu di ibadah Pasion 2 ini. Kami ingat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menanggung sengsara dan derita karena dosa-dosa kami. Hidup kami yang tidak luput dari dosa. Kami sering menyakiti-Mu, menyakiti teman sesama. Tolong kasihani kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan Tuhan saja yang selalu bersama-sama kami. Terlebih situasi sekarang di lingkungan kami, di negara dan dunia ini akibat virus corona. Tuhan, Engkau saja sudah menderita, dan penderitaan-Mu lah yang menyegarkan kami untuk tetap semakin dekat kepadamu dan membuat diri kami memperbaharui diri, memperlengkapi diri, dan untuk melatih diri kami supaya tidak jatuh lagi dalam dosa. Tuhan, selamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang suci ya Yesus, kami sudah